Oke, ini update gue Galbay minggu ke-7. Yang pertama ada Oren. Kalau Oren itu dia blast terus, tapi sampai sekarang belum ada FC yang datang. Kedua ada Gopin. Nah, Gopin ini itu salah satu yang gue bales, tapi mereka nggak bales lagi. Kakak ini cerita tentang pengalaman dia Galbay. Nah, buat teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk Galbay, tentunya harus tahu resiko ketika kita nunda ataupun telat bayar hutang. Salah satu resikonya adalah hutangnya kena bunga, dan dengan begitu hutang kita akan jadi bengkak. Lalu, resiko yang kedua adalah didatangin oleh debt collector ke rumah atau ke kantor. Nah, ada nggak dari teman-teman yang sampai saat ini pernah ambil pinjaman dan pernah Galbay? Coba komen di bawah. Oke, terima kasih buat kamu yang sudah mau sharing tentang pengalaman kamu Galbay. Nah, aku mau kasih tahu kalau dalam Galbay pinjol itu kita bisa manage resikonya kalau kita ambil di pinjol legal. Karena di pinjol legal maksimal bunga, denda, dan juga admin itu 100% dari jumlah pinjaman. Misalnya, kita ambil utang itu 5 juta, nggak bisa bayar, dan baru bayar tahun depan. Kira-kira utang kita jadi berapa nih? Komen dulu, baru aku bahas. Nah, di pinjol legal, utang kita dari 5 maksimal jadi 10 juta. Dan oleh karena itu, buat kamu yang lagi nggak bisa bayar pinjaman di pinjol legal, aku sarankan jangan pernah gali lubang tutup lubang. Karena kalau kita gali lubang tutup lubang, hutang kita yang dari 5 bisa jadi belasan juta, bahkan puluhan juta. Makanya, aku sarankan kamu untuk ketika nggak bisa bayar, ya sudah, tunda bayar dulu. Dan tadi kan resikonya sudah ke-manage, pinjaman 5 juta, maksimal mengembalikan 10 juta. Bahkan kalau kita bisa nego bunga dan juga denda, kita cukup mengembalikan pokok di angka 5 juta. Bang, lalu debt kolektornya gimana bang? Nah, itu. Kamu harus berani hadapi debt kolektor lapangan dan juga debt kolektor desk. Dan kalau kamu sudah memantapkan diri untuk mengambil resiko tersebut dan butuh pinjaman sekarang, aku mau kasih satu rekomendasi pinjaman online yang legal dan resmi OJK, namanya EasyCash. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini, dan pengajuannya bisa jadi gagal. Jadi, sebelum kamu ajukan pinjaman, pastikan sudah nonton tips untuk naik skor kredit agar pengajuanmu bisa di ACC. Lalu, setelah kamu nonton tips tersebut, pastikan untuk dipraktekkan, dan ini adalah hasil praktekku. Anda termasuk dalam kategori skor kredit A+, paket VIP otomatis aktif. Bonus ekstra, prioritas pencairan, limit eksklusif 53 juta. Nah, menarik kan? Yuk kita coba simulasi buat kamu yang tertarik ambil pinjaman di EasyCash. Jadi, jumlah pinjaman 53 juta, dan kita punya pilihan tenor mulai dari 3 kali, 6 kali, 9 kali, dan 12 kali. Lalu, jumlah diterima itu bebas admin, pinjam 53 juta, terima 53 juta. Dan untuk jadwal cicilan, ini cuma 70% dari total, jadi ada diskon 30%. Nah, nyicilnya untuk 3 kali 19.680.000, 6 kali 11.200.000, 9 kali 8.550.000, 12 kali 7.199.000. Lalu, karena ini kemahalan, ya sudah, kita coba turunkan jumlah pinjaman, dan jumlah pinjaman yang kita coba berikutnya itu setengahnya, sekitar 30 juta, dan 3 kali cicilan itu 11.140.000, 6 kali itu 6.340.000, 9 kali 4.840.000, dan 12 kali 4.075.000. Nah, kita di sini itu bisa lihat ya, kalau semakin panjang tenor, cicilan makin ringan. Dan oleh karena itu, pastikan nyicil tiap bulan 35% dari penghasilan agar nggak sampai telat ataupun gagal bayar.
Karena walaupun sudah diatur maksimal admin itu dan juga denda 100% jumlah pinjaman, tetap saja call kita di Slack OJK akan jadi buruk. Dan ketika nanti butuh pinjaman yang mendesak, akan susah untuk dapat approval. Oke, berikutnya untuk pinjaman 15 juta, tempo 3 bulan 5.570.000, 6 bulan 3.170.000, 9 bulan 2.420.000, dan 12 bulan 2.037.000. Jadi untuk pinjaman 15 juta tempo 12 bulan ini menurutku pribadi aman banget untuk kamu yang gajinya UMR dan sangat aman sekali untuk kamu yang gajinya 10 juta karena di bawah 35%. Dan kalau kamu itu memperhatikan data statistik berikut, yang namanya EasyCash sudah menyalurkan 94 triliun. Dan ini disalurkan kepada hampir 10 juta orang. Jadi, setiap orang yang ambil pinjaman di EasyCash dapat approval rata-rata di angka 10 juta. Nah, ada yang tertarik nggak untuk install EasyCash? Coba komen di bawah. Oke, itulah dia sedikit review tentang EasyCash, aplikasi pinjaman online yang aman dan terpercaya karena resmi dan legal OJK. Dan dengan begitu, kamu akan bisa manage resiko ketika telat ataupun gagal bayar. Dan tentunya kita nggak berharap itu bakal terjadi. Makanya, pastikan kamu untuk lakukan financial check-up terlebih dahulu sebelum ambil pinjaman. Dan aku sudah bahas tentang financial check-up di video ini, linknya ada di deskripsi. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye!